Ya eling-eling ya. Jadi nanti pertama wong ketemu pangeran niku perdebatan mereka niku fitdam satu masalah darah itu nomor satu. Masyhur itu. Jadi nanti pertama ketemu pangeran qatil itu di enteng-enteng maktul. Jadi orang yang terbunuh secara zalim nopo gandeng sama qatil. Hada alladzi qatalani ini Gusti sing mateni kula secara zulman. Nah kaya kowe misale mus kowe bangkrut asli apa dibodoni wong? Asli. Nah asli ora iso nuntut asli. Tapi nak dibangkrut wong ya Allah hadzal ladzi afqarani ini yang bikin saya fikir. Jebule sampe kira bojomu. Kayak di bojo engkek ngetekno donya terus piye lha nuntut iki. Mosok hadhi ya Allah allati afqaratni mosok. Wah ya repot nang. Mulane nak sing pemene nak sing mikirno anakmu buling terus tuku sepeda motor, dolaran mobil bangkrut terus piye? Ora usah ngono sepura wae Yesus. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Cara kula wis ngoten wis. Didolimi wong padha Islamis di sepura mawon ribet. Napa? Ribet ribet. Kula lah rencanane ngono ribet terus sepura wae tapi ning akhirat ae. Kok cocokan ning ngarepe pangeran, Bos. Bismillahirrahmanirrahim. Pun kula terus nanya. Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalq. Wa man uti sapa wonge iku nu'ammir, iku maringi umur lebih ingsun. Nek umur sing di atas rata-rata. Hu iman diitolati ajali sebab memperpanjang ajalin man. Mesti nunaqqisu mongko bakal balen ingsun iman. Fi qira'atin bitasdid. Kira kita tasdid nunaqqisu. Ya, nak diwaca tasdid berarti minat tangkis sampai master tangkis. Ya karuan nakasa yunakisu tangkisan. Tapi nak qira'ain nungkisu angkasa yungkisu ingkasan. Saya itu pernah digugat orang. Wong Kemenak. Jadi singkat cerita dulu itu ada ormas tertentu yang kuoso. Sing jawab tes wong NU. Gimana niat duhur? Ditulis usolli fardhu dzuri arba'a raka'atin mustaqbil. Salah, niat ada di hati. Suatu saat ormas sing tukang kuwasa iku kalah. Pemenangnya sing ormas usolli fardhu dzuri. Bareng tes. Apa niat sholat duhur? Niat ada di hati. Salah, yang benar usolli fardhu. Takut aku, Papa. Sebetulnya secara fikih itu gimana? Saya itu pernah jawab gini, pernah benar, sekarang kok salah. Cara fikih itu piye, Jen? Bar saiki. Aku mendingan aku wong alim aja kait-kaitno ormas lho. Niati wae ono ning ati, tapi nek dilafatno ya ngene iku. Ya kan pancen ngono, masih cara takrib ya. Niat itu di hati, tapi wa yusannu talaffut biniat Musa adatan lil qalbi. Niat itu ning ati tapi disunatno dilafatno untuk membantu hati. Mulane kabeh nabilah yang ada ya labbaik Allahumma. Tapi sebetulnya itu di hatinya Nabi niat ikhram tapi supaya lisan membantu hati, maka dilafatkan. Jadi liusa idal lisanu al-qalba supaya lisanin bantu hati. Tapi syarat sahnya tetap di hati. Tapi lisan membantu. Makanya semua ulama punya riwayat talbiyahnya Nabi. Padahal talbiyah itu ya niat ikhram itu talbiyah. Tapi sebetulnya yang dilafatkan itu bukan ikhram, yang di ikhramnya ya niat di hati. Itu yang dijawab tadi. Niat ada di mana? Kalau penguasanya sopo. Nah ini sebenarnya Indonesia ngono. Hukumnya ziarah kubur sunat. Suatu saat penguasanya genti bid'ah. Serepot nak fikih kena penguasa aja serepot sembohon. Nah sebenarnya takokno pangeran. Nah cara Sidina Ali nang debat sok cocokan dengan ngarepe pangeran. Gue aku bener di. Cara aku lah yang ngono nak wani khilaf iku bayangno ketemu pangeran. Nah jadi Sidina Ali ana awwalu man yajsu baina yaday rahmanil khusumah. Aku pertama ketemu pangeran iki tak takono bener kula napa bener musuh kula. Ngono hati-hati ditukaran mbek Sidina Ali. Dene nantangi ngono. Jadi kalau aku pertama ketemu pangeran tak takono Gusti bener kula napa Mustofa. Jadi gak tertarik Sidina Ali swarga sik ora tertarik. Aku iki bener dia mbek musuhku iki. Jadi konfirmasi sik. Gosobenu hadani khosmani ikhtasamu fi rabbihim. Semua manusia nanti berdebat. Pertama ketemu pangeran itu orang nuntut haknya.
Jadi sing dimiskinkan karena dibodohi wong. Pertama ketemu pangeran ini, Gusti niku sing nate bangkrutno kula. Itu gimana Gusti? Tekakno sing bangkrutno kowe. Terus nanti keapian dikakno kowe, keelekan dikakno dene. Mulane aja geman dolim nyoro. Mulane nek didolimi wong kula seneng, muga ngirkakno hisabku. Padahal kula wis ganjaran kula wis kathah ditambahi dhekne. Lah sing repot nek sing dolimi kula ra ndek keapian, waduh. Dijupuk apaan wis klotoan. Mulane kula niku pengen didolimi wong saleh, ben ana keapiane sing balik ning aku. Didolimi wong sing wis ra duwe keapian bar. Terus mbok jupuk iku apane apa? Ya lu peluange ya mau elekmu dikakno ndekne apa? Ya eling-eling ya. Jadi nanti pertama wong ketemu pangeran niku perdebatan mereka niku fitdam satu masalah darah itu nomor satu. Masyhur itu. Jadi nanti pertama ketemu pangeran qatil itu di enteng-enteng maktul. Jadi orang yang terbunuh secara zalim nopo gandeng sama qatil. Hada alladzi qatalani ini Gusti sing mateni kula secara zulman. Nah kaya kowe misale mus, kowe bangkrut asli apa dibodohi wong? Asli. Nah asli ora iso nuntut asli. Tapi nak dibangkrut wong, ya Allah hadzal ladzi afqarani ini yang bikin saya fikir. Jebule sepekira bojomu. Kene bojo engkek ngetekno donya terus piye lem nuntut iki. Mosok hadhi ya Allah allati afqaratni mosok. Wah ya repot nang. Mulane nak sing pemene nak sing mikirno anakmu buling terus tuku sepeda motor, dolaran mobil bangkrut terus piye? Ora usah ngono sepura wae Yesus. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna ayaghfirallahu lakum. Cara kula wis ngoten wis. Dizalimi wong padha Islamis di sepura mawon ribet. Napa? Ribet. Kula lah rencanane ngono, ribet terus sepura wae tapi ning akhirat ae. Mbok cocokan ning ngarepe pangeran, Bos. Masyhur itu kan Ahmad bin Hanbal itu kan pernah dizalimi sebanyak itu. Itu beliau pas badhe kapundhut isyadu annaman dolamani fi afwin illa man ahdasa fil islami bid'ah. Saksikan semua yang mendolimi saya saat peristiwa pembuian itu, pembuian dibui itu semuanya saya halalkan kecuali orang yang mengadakan bid'ah dalam Islam. Tapi maknanya bid'ah ya bias nggak debat meneh. Tapi terus ketika ditanya, kenapa engkau bilang begitu? Padahal Ahmad bin Hanbal kaki kanan mbek kiri ditarik unta ke arah berlawanan. Terus dipenjara kayak apa susahnya Ahmad bin Hanbal? Tapi dia bilang. Terus ketika ditanya, limadza tukhilluhum? Kenapa engkau menghalalkan semua kesalahan mereka? Balaghoni, kata Ahmad bin Hanbal, saya dapat riwayat dari Rasulullah. Balaghoni itu sampai ke saya satu riwayat. Nanti ketika di mahsyar Allah bikin pengumuman, liyakum al-afun, orang yang pemaaf, liyakum supaya berdiri siapa yang tukang memaafkan umatku. Fala yaqumu illa man afa. Terus kemudian yang berani berdiri adalah orang yang punya prestasi memaafkan saudaranya muslim. Terus Allah membacakan wal ya'fu wal yasfahu. Ayo saling memaafkan, saling musafahah, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apa kalian tidak ingin diampuni Allah? Terus dari Muhammad Hanbal, saya ingin termasuk orang yang berdiri ketika Allah bikin pengumuman umatku yang pemaaf silahkan berdiri. Nah itu tidak banyak yang, karena banyaknya orang yang dendam. Apalagi kubu-kubunan itu kan kebanyakan dendam. Nah itu enggak masuk itu, pasti enggak masuk itu yang masing-masing, pasti enggak masuk. Tak jamin enggak masuk. Yang masuk hanya yang melakukan wal ya'fu. Nah terus setelah itu terus Allah ngendikan ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, dan kamu saling memaafkan maka Allah akan memaafkan. Mane nek ana ngenyak kowe gen kriting ngendek gendut wis sepura wae napa? Sepura. Tapi nak muni sing rapayu rabi harus kamu lawan, niku pelecehan. Iku wis ora pengecehan, ora pengenyean tapi apa? Pelecehan. Ya dadi tapi aku rencana kula nggih ngoten. Kula ketemu pangeran pertama, sing tak gugat iku wong ra alim tafsir mulang tafsir. Ora kok perkara apa, ora kok perkara mangkel, ora perkara apa. Itu kalamu ora oleh digo main-main sembrono. Tapi nak terima mulang primbon ta kesolatan ta pokoknya sing pokok. Karena kalau Quran tuh mboyo ngregani untuk gelar doktor dan profesor ilmu dunya wae butuh sekolah, diuji profesor, ono apa munakosah, ada mosok memahami kalam. Untuk memahami kalam manusia saja orang serepot itu apa? Ini untuk memahami kalam waduh sembarangan. Tak protes ini.
Muga-muga pangeran ya ora nyepuro, tapi kok suwe-suwe nyepuro ora apa-apa, tapi sementing ku wis kasil protes ya. Cinta kon jotos ora malaikat rugen iki jotos. Sembrono. Kowe sing ngaji 10 tahun ora buka pengajian tafsir ora tau ngaji kok. Dadi sing tak kon ya kowe sing ngaji luwih 10 tahun luwih. 14 tahun. Kowe sing ngaji 14 tahun ora buka apa? Pengajian kok ora tau ngaji. Tapi kalau hanya ngutip ayat sing mujma' alaih maknanya boleh. Nah, tapi kalau pengajian umum secara tafsir itu dibutuhkan kriteria. Dulu itu lama itu bukan omongan saya, itu dawuh Nabi man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang mentafsirkan Quran dengan pendapatnya maka silahkan masuk neraka. Lalu kalau orang itu tidak belajar Quran hadis, enggak belajar riwayat, mau pakai alat apa kalau enggak pendapatnya sendiri? Iya betul. Sampai orang kalau loh ya kita pakai riwayat karena kita hafal. Coba kalau orang nggak punya apa-apa pakai apa coba? Masih menurut saya kan? Lah menurut saya bahasa Arabnya biro itu, paham ya? Kok angel temen rang aku ya? Tapi kita tidak benci orang itu ndak. Saya tetap hormat. Mungkin niatnya baik, kepengen ngembang Islam nggak apa-apa niatnya. Tapi bu ya, tahu diri. Hanya ya sudah kalau nggak ahlinya ya ngutip yang terkait saja. Misalnya sholat ya tentang sholat. Itu saja ngutip yang sudah dikutip ulama, misalnya Fathul Wahab atau Fathul Mu'in. Tapi ikut saja, jangan apa? Jangan menafsiri. Menafsiri menurut saya, agama itu bebas. Karena Allah ngendikan la ikraha fiddin, enggak ada paksaan dalam agama. Karena agama bebas. Yo goblok le dul. Wong terusane ayat ngene, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal agama itu tidak ada paksaan. Mergo barang bener mek salah itu jelas. Jadi gak perlu kamu maksa orang 1 tambah 1 2 angger wong waras umuni 2. Jadi maknane la ikraha itu karena barang itu wis karuan. Misalnya baju saya ini apa? Putih kan? Perlu enggak saya maksa orang lain supaya mengatakan putih? Enggak perlu karena orang waras pasti bilang. Jadi maksudnya la ikraha itu karena begitu jelasnya kebenaran sehingga tidak butuh pemaksaan. Orang kok malah bebas iku ora bocah kok goblok. Paham ya? Wong terusane ayat itu qad tabayyana rusdu. Jadi untuk mengatakan peci saya ini hitam itu butuh maksa apa butuh waras? Paham ya? Untuk mengatakan baju saya ini putih butuh maksa apa butuh waras? Maka saya tidak perlu maksa orang untuk mengatakan baju saya ini putih. Mergo qad tabayyana rusdu minal ghayy. Orang kok enggak ada pemaksaan terus orang bebas beragama. Lah gunane apa ana rasul nak wong cek bebas. Terus kan mulang apa? Dadi rasul kok mikrot medun bebas. Ayo ora usah rasul sak ngono rugen ra iso. Dilakoki entuk apa kan kok lagi to? Bebas. Carane kawin piye? Bebas. Carane kaji piye? Bebas. Bocah kok ora karu-karuan. Bingung ngadepi gue bareng wis roe bet. Lah yo nak ngaji sing gak tau wong mufasir kok apale la ikraha fiddin terus wakaf. Bare, boyo diterusno teng isin wis ngapal-apal Quran iki. Terusane apal kan yo la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Qad tabayyana banget jelas e. Qad iku banget sesungguhnya cara bahasa Indonesia itu. Sak temene. Sungguh sangat jelas mana yang benar, mana yang salah. Berhubung begitu tidak perlu pemak. Yo ngapal Quran sen ada di mufasir. Nara mufasir ya mulang primbon mau atau mulang salatan. Atau ringkasan mau. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi.